Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tablet salut enterik. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, Risma Sentianti, 2, Risma Widya Stutik, 3, Rizka Nita Rohmawati, keempat, Rizky Kurniawati, kelima, Rizky Ritna Ningsih, keenam, Sabrina Aulia Nuraisyah, ketujuh, Saidatun Nisa, dan kedelapan, Salwa Anita Putri. Berikut adalah video penjelasan dari kelompok kami. Tablet salut enterik. Tablet salut enterik merupakan salah satu bentuk sediaan yang digunakan untuk sediaan obat dengan sistem pelepasan tertunda yang menahan pelepasan obat di lambung dan lepas dengan cepat ketika di dalam usus. Pengertian lain, tablet salut enterik adalah tablet yang memiliki selaput pembungkus tablet agar tablet ini terlindungi dari asam lambung. Lambung terlindungi dari efek samping obat ini, dan tablet dapat bekerja ketika sudah melewati lambung, misalnya bekerja di usus. Tujuan obat dilapisi dengan salut enterik. Pertama, untuk melindungi inti tablet sehingga tidak dapat hancur pada lingkungan asam lambung. Kedua, mencegah kerusakan bahan aktif yang tidak stabil pada pH rendah. Ketiga, melindungi lambung dari efek iritasi dari obat tertentu. Keempat, untuk memfasilitasi penghantaran obat yang diabsorpsi di usus. Bahan yang digunakan sebagai penyalut tablet. Penyalut yang dipakai untuk salut enterik bisa berupa campuran lemak dan asam lemak, selak atau derivatnya, dan selulosa asetat petalit. Obat tidak diberikan bersalut enterik jika dikehendaki one set of action yang tepat. Bahan yang dapat digunakan sebagai penyalut tablet salut enterik adalah natrium alginat atau NaA. Natrium alginat atau NaA merupakan polimer alam yang dapat mengembang dalam larutan asam dan larut pada suasana basah sehingga berpotensi sebagai bahan penyalut tablet. Ini adalah contoh obat tablet salut enterik, ada Voltadek dan Bekatik. Kedua obat ini sama-sama mengandung bahan aktif diklofenak sodium yang merupakan bahan yang sering digunakan dalam pembuatan tablet salut enterik. Tablet salut enterik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, memperpanjang durasi pelepasan obat untuk obat-obat yang efek farmakologinya diharapkan cukup lama. Yang kedua, mencegah pelepasan obat pada lambung yang dapat mengiritasi lambung. Dan yang ketiga, lebih tahan terhadap kerusakan akibat goresan, bahan yang dibutuhkan lebih sedikit, dan waktu pembuatannya juga lebih sedikit. Selain memiliki beberapa kelebihan, tablet salut enterik juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, obat tidak dapat digerus. Yang kedua, proses pembuatannya termasuk rumit. Yang ketiga, biaya yang digunakan untuk produksi lebih tinggi sehingga harga obat lebih mahal daripada harga obat biasanya. Dan yang keempat, ukuran tablet kemungkinan lebih besar daripada ukuran tablet biasanya. Ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan proses pembuatan tablet salut enterik. Untuk yang pertama yaitu tahap shelling. Pada tahap ini bertujuan untuk menutupi tablet inti dari pengaruh air yang dipakai untuk proses penyalutan. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap subcutting. Pada tahap ini fungsinya adalah untuk menutup tepi tablet sehingga membentuk tablet salut. Selain itu dapat pula berguna meningkatkan ikatan antara sel koat dan sugar koat. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap smoothing. Pada tahap ini bertujuan untuk melicinkan permukaan tablet yang telah selesai di subkoat dan bahan yang dipakai adalah sirup gula. Yang keempat adalah tahap coloring atau tahap pewarnaan. Pada tahap ini bertujuan untuk memberikan warna tablet salut enterik sesuai dengan warna yang dikehendaki. Biasanya pewarnaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dapat menggunakan satu macam zat kadar warna dalam cairan pembawa atau dengan berbagai zat pewarna.
Kemudian, untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap kelima atau tahap finishing, bertujuan untuk membuat permukaan tablet salut menjadi licin setelah proses pewarnaan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap polishing. Tahap ini merupakan tahap akhir yang bertujuan menjadikan permukaan tablet salut menjadi mengkilap dan indah. Bahan yang dipakai adalah karnauba atau PEG dalam pelarut klorofrom. Selanjutnya, pada tablet salut enterik juga memiliki zat tambahan berupa zat pengisi, zat pengikat, zat penghancur, serta zat pelicin. Yang pertama yaitu zat pengikat. Zat pengikat dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak. Dapat merekat, biasanya yang digunakan adalah mucilago gummi arabica 10-20% dalam keadaan panas dan sulosio metil seluosum 5%. Yang kedua, zat pengisi. Zat pengisi dimaksudkan untuk memperbesar volume tablet. Contohnya, sakarum laktis, amilum manihot, kalsii posas, kalsii karbonas, dan zat lain yang cocok. Yang ketiga, zat penghancur. Zat penghancur dimaksudkan agar tablet dapat hancur dalam perut. Biasanya yang digunakan adalah amilum manihot kering, gelatinum, agar-agar, dan natrium alginat. Dan yang keempat adalah zat pelicin. Zat pelicin dimaksudkan agar tablet tidak lekat pada cetakan. Biasanya yang digunakan yaitu talkum 5%, magnesii stearas, acidum stearanicum. Zat penyalut mengandung bahan yang akan diletakkan ke permukaan tablet dan juga mengandung pelarut yang bertindak sebagai pembawa bahan-bahan tersebut. Pelarut ini harus dihilangkan selama proses penyalutan. Dalam hal penyalutan tablet enterik adalah campuran serbuk lilin karnauba atau asam stearat, serabut tumbuh-tumbuhan dari agar-agar atau kulit pohon M. Kenapa tablet salut enterik tidak boleh digerus? Alasannya, karena stabilitas obat tertentu dapat menurun bila bentuk aslinya digerus. Misalnya, bentuk sediaan tablet salut selaput, tablet salut enterik, atau obat yang tidak stabil, misalnya asam clavulanat, dan obat yang higroskopis, misalnya preparat yang mengandung enzim pencernaan. Selain itu, toksisitas obat dapat meningkat, misalnya preparat lepas lambat bila digerus akan kehilangan sifat lepas lambatnya. Obat-obat ini perlu dilapisi dengan salut enterik untuk melindungi inti tablet sehingga tidak hancur pada lingkungan asam lambung, mencegah kerusakan bahan aktif yang tidak stabil pada pH rendah, melindungi lambung dari efek iritasi dari obat tertentu, dan untuk memfasilitasi penghantaran obat yang diabsorpsi di usus. Polimer yang banyak digunakan dengan tujuan salut enterik adalah selulosa asetil petalat, polivinil asetil petalat, dan akrilat. Cara pemusnahan obat tablet yang sudah kadaluarsa yaitu: pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Kedua, hancurkan obatnya, campur dengan air atau tanah atau bahan kotor lainnya. Kemudian masukkan ke dalam plastik, buang ke tempat sampah. Apa itu BUD atau Beyond Use Date adalah waktu penggunaan produk setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primer dibuka atau dirusak. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat seperti botol, ampul, vial, blister, dan lain sebagainya. Jangka waktu BUD bisa sama dengan atau lebih pendek dari expiration date. Expiration date beda dengan BUD. Expiration date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi atau sebelum kemasan dibuka atau dirusak. Waktu expiration date sama dengan atau lebih besar dari BUD. Lalu, bagaimana BUD pada obat tablet salut enterik? Jika expiration date kurang dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya mengikuti expired obat. Jika expired date lebih dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya adalah 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.